Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 271 tetaplah menonjolkan diri. Hari baru telah dimulai, dan ini adalah hari yang cerah lagi. Pada pukul 9.30 pagi, Wanguo Plaza Kota Bandung baru saja dibuka, dan orang-orang yang menunggu di depan pintu telah berdatangan ke dalam mal. Di pintu gerbang nomor 1, Maryam dan Henry berdiri di depan pintu, tampak seperti anak laki-laki dan perempuan emas. Direktur Maryam, silakan masuk. Henry membungkuk dan memberi isyarat mengundang dan berkata. Maryam meliriknya dengan menawan dan berkata sambil tersenyum, "Suami, haruskah aku memberimu 2 cincin berlian pasangan sebagai ucapan terima kasih?" Memikirkan agresivitas Yanti kemarin, Maryam masih merasa tidak senang. Namun, ketika dia kembali ke rumah, Henry tidak ada di sana. Meskipun sudah sangat larut ketika dia kembali, dia tidak menyebutkan urusan Yanti. Mengatakannya berarti Anda peduli, tetapi tidak mengatakannya berarti Anda takut. Sayang, apakah kamu mencoba mengingatkanku bahwa aku bisa melamar sekarang? Henry langsung teringat kapan terakhir kali dia memberiku cincin berlian, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Biarkan aku menunggu sampai adikku dalam suasana hati yang baik, tapi paling lama dalam 8 hari, dia pasti akan membuat keputusan. Setelah Maryam selesai berbicara, dia masuk ke mal. Setelah rangsangan Yanti kemarin, memikirkan kesibukan persiapan Henry untuknya, dan memikirkan kontrak pernikahan yang tidak dapat dibujuk sama sekali, Maryam secara bertahap membuat keputusan di dalam hatinya. Tetapi keputusan ini membuatnya sedikit malu, jadi dia sengaja menguji Henry dan memerintahkan Henry untuk menonton. Meskipun Henry tidak mengetahui alasannya, dia sangat senang dan mengikutinya langsung ke lantai 3 pusat perbelanjaan. Sesampainya di lantai atas, saya melihat sekelompok orang berkumpul di depan toko perhiasan, mengantri panjang, sepertinya menunggu untuk menerima hadiah. Pintu masuk toko perhiasan dipenuhi dengan keranjang bunga, dan sekretaris Maryam, Sila dan Guo Warner mempromosikannya dengan poster besar. Sebuah spanduk besar dipasang di atas toko perhiasan untuk merayakan dengan hangat pembukaan toko perhiasan Maryam Feng. Ini, Maryam tercengang saat melihat semua ini. "Halo, Nona Maryam." 8 wanita penyambutan berjalan keluar dari samping dan membungkuk dalam-dalam kepada Maryam, berkata dengan sangat sopan. "Direktur Maryam, saya mendapatkan nama toko perhiasan ini. Mar adalah nama belakang Anda, dan itu juga berarti kerajaan yang makmur. Feng melambangkan keanggunan Anda yang luar biasa, dan itu juga berarti toko perhiasan itu akan populer di Jawa dan masuk ke dunia." Henry berdiri di sampingnya, dia menjelaskan sambil tersenyum. Maryam menutup mulutnya dengan tangannya, matanya penuh keterkejutan, bahkan berkaca-kaca. Seorang pria harus menjadi pria seperti ini. Apa yang dipikirkan wanita itu telah dilakukan, dan apa yang tidak diharapkan oleh wanita tersebut juga telah dilakukan. "Kalian, cepat keluar dari sini. Ini adalah toko perhiasan yang brilian. Jika kalian terus membuat masalah di sini, saya tidak akan sopan." Seorang wanita berpakaian penuh gaya dengan wajah marah dengan marah memarahi Guo Warner dan Sila. Teriakan marah wanita itu membuat suasana seketika hening. "Siapa kamu?" Guo Warner bertanya sambil tersenyum.
Saya manajer toko perhiasan yang brilian. Wanita itu berbicara tentang posisinya dengan ekspresi bangga di matanya. Oh, itu menyelamatkan kita dari masalah, kata Guo Waner dengan senyum licik di matanya. Sekarang toko perhiasan Cui Chan telah melunasi utangnya kepada pimpinan kami Mariam, dan telah berganti nama menjadi toko perhiasan Mariam Feng. Silakan segera pergi. Setelah Guo Waner selesai berbicara, dia menatap Henry dengan senyuman di matanya. Sejak meninggalkan Kili Group, dia mengalami depresi akhir-akhir ini dan menganggur. Tetapi Henry tidak mengizinkannya mencari pekerjaan. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Henry tidak pernah mencarinya, yang membuatnya semakin curiga bahwa Henry telah melupakannya. Tadi malam, Henry tiba-tiba tiba di rumahnya. Guo Waner sangat senang, berpikir bahwa Henry akan melakukan hal-hal baik. Akibatnya, Henry diseret ke sini untuk mulai mengatur suasana bersama Sila. Keduanya sangat aneh pada saat itu. Manajemen mal secara pribadi membantu di tempat kejadian di tengah malam, dan perhiasan Cui Chan Store tidak mengetahui tentang perubahan nama tersebut. Mereka bahkan mengira Henry sedang sakit, tetapi memikirkan apa yang terjadi di masa lalu, saya harus mempercayainya. Pagi ini, mereka datang ke sini lebih awal. Petugas toko perhiasan yang brilian terkejut ketika dia melihat segala sesuatu di depannya dan ingin merobohkannya. Wang Erlang dan Sudirman datang bersama 6 orang. Ketika mereka berhenti di sana, mereka langsung terdiam dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Mereka tidak punya pilihan selain menelepon manajer, dan Guo Waner serta yang lainnya sudah mulai mengirimkan brosur mengenai dari mana orang-orang yang mengantri ini berasal. Tidak ada yang tahu. Cih, toko perhiasan Mariam Feng, kamu tidak takut angin bertiup di lidahmu? Perhatikan baik-baik, ini toko perhiasan yang brilian. Tahukah kamu siapa pemilik toko perhiasan itu? Manajer wanita itu memandang ke arah Guo Waner dan bertanya dengan tangan di pinggul. Guo Waner menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Jika dia tahu itu dari keluarga Sen, mungkin dia akan menghentikan Henry. Sen Haoge, Tuan Sen, tahukah Anda? Setelah manajer wanita selesai berbicara, dia menatap Guo Waner dengan tatapan jijik. Guo Waner tercengang setelah mendengar ini. Dia memandang Henry dan menemukan bahwa dia mengangguk. Mata Guo Waner penuh dengan ketidakberdayaan dan simpati, pria sial lainnya. Beri kamu waktu 3 menit dan segera pergi. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu keluar dari sini. Manajer wanita itu marah dengan ekspresi Guo Waner. Direktur Mariam, silakan duduk. Dikatakan bahwa semuanya sulit pada awalnya. Karena kami ingin memulai dengan baik, kami pasti akan berjalan lebih lambat. Harap bersabar. Henry menemukan kursi dari suatu tempat dan meletakkannya di depan Mariam. Guo Waner memiliki kepribadian yang relatif lemah, dan beberapa kalimat pertama baik-baik saja. 3 menit, itu terlalu cepat. Bagaimana kalau aku pergi bersamamu selama 30 menit? Wang Erlang muncul entah dari mana, memegang tusuk gigi di tangannya, dan sedang mengutak-atik gigi emasnya di dalam. Isinya apa? Manajer wanita hendak berbicara, tetapi dia langsung takut dengan penampilan cabul Wang Erlang dan mundur 2 langkah. Wanita muda, ya. Saya menyukainya. Saya akan menemani saudara laki-laki saya bermain. Jika Anda bersenang-senang, saya akan memberi Anda uang.
Setelah Wang Erlang selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih manajer wanita itu. Manajer wanita itu berteriak ketakutan dan dengan cepat mundur 5 atau 6 langkah. Maryam menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wang Erlang ini jelas identik dengan gangster dan cabul. Melihat Henry, dia menemukan bahwa matanya penuh dengan senyuman. Tetapi arah yang dia lihat jauh. Dan Sen Hao Ge buru-buru datang dengan 4 pengawal dari tadi malam. Jangan lari, kamu bersenang-senang bermain denganku. Aku akan membelikanmu cincin berlian. Wang Erlang sepertinya terjebak dalam drama, dan bahkan mengejarnya tanpa bermain. Tolong, wanita itu berlari keluar seperti anjing gila, dan kebetulan berhadapan dengan Sen Hao Ge. Sialan, orang tanpa mata itu benar-benar menggangguku. Sen Hao Ge benar-benar tersinggung saat melihat adegan ini. Brengsek, bagaimanapun juga, wanita ini juga wanita yang dia tunggangi. Ini aku, suara Henry terdengar dari kerumunan. Tubuh Sen Hao Ge membeku. Dan masalah hutang yang disebutkan Henry di pesta tadi malam langsung terdengar. Berdengung, Sen Hao Ge langsung merasakan kepalanya begitu besar sehingga dia berdiri diam di tempat. Ketika Henry melihat Sen Hao Ge dalam keadaan linglung, senyuman di matanya semakin kuat. Hari ini, dia datang untuk mengumpulkan toko perhiasan yang brilian hanya untuk membuat masalah, hanya untuk menjadi terkenal, hanya untuk mengganggu keluarga Sen. Bab 272 Kamu berada di bawah silangkanganku. Henry, ini adalah Plaza of Nations. Anda tidak berhak mengambil toko perhiasan saya. Setelah Sen Hao Ge tenang, dia menunjuk ke arah Henry dan berkata, "Aku tidak peduli apakah itu milikmu atau Plaza of Nations. Pokoknya, biarkan aku melupakannya. Semua perhiasanmu hanya bernilai 200 juta, dan Plaza of Nations kurang dari 800 juta. Jadi sekarang Plaza of Nations ini, toko perhiasan yang brilian ini sudah menjadi milik Direktur Maryam kami. Adapun hubungan Anda dengan Wangwo Plaza, itu adalah urusan Anda dan tidak ada hubungannya dengan saya." Setelah Henry selesai berbicara, senyum menghina muncul di matanya. Sen Hao Ge melihat situasi di depannya. Dia juga sedikit tercengang. Dia tidak berani memberitahu ayahnya tentang 1 miliar IOU. Toko perhiasan brilian ini adalah satu-satunya yang dapat dia kelola dan kendalikan saat ini. Dia memiliki kekuatan untuk memberikan kompensasi kepadanya. Tetapi apa yang harus dilakukan setelah kompensasi tersebut? Juga, apa yang dikatakan Henry benar. Toko perhiasan itu hanya menggunakan tempat di Plaza of Nations. Perhiasannya sebenarnya tidak bernilai 200 juta, dan alun-alun itu bernilai paling banyak 500 juta dan membayar total 1 miliar. Sebenarnya lebih hemat biaya daripada mengambil 1 miliar tunai. Tapi bisakah keluarga Chai di Plaza de la Nations setuju? Apa yang dapat saya lakukan untuk memberikan kompensasi kepada keluarga Chai atas Plaza segala bangsa? Untuk sesaat, Sen Hao Ge bingung. Akhirnya, Sen Hao Ge mengertakkan gigi dan berpikir bahwa semua orang sudah berada dalam situasi ini. Insiden antara Hongbo dan Wang Huaiyi tadi malam meningkatkan konflik. Jadi sebaiknya dia putus sepenuhnya hari ini. Henry, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera pergi dan bayarkan kembali apa yang disebut 1 miliar IOU. Jika tidak, Sen Hao Ge melihat keempat pengawal di belakangnya.
dan keempat pengawal itu berjalan ke depan secara bersamaan. Setelah kepindahan tadi malam, Shen Haoge merasa lebih percaya diri, begitu pula mereka berempat. Henry memandang kelima orang itu, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Dia mengangkat tangannya untuk melihat jam. Masih ada jam 10:03 menit. Shen Haoge, aku memberimu waktu 3 menit untuk berpikir. Jika kamu berubah pikiran, itu masih terlambat. Jika tidak perlu memikirkannya. Shen Haoge langsung menolak. Tenang, impulsif adalah iblis. Setelah Henry selesai berbicara, dia menoleh ke arah Maryam dan berkata, Direktur Maryam, hal-hal baik sulit didapat. Untuk mencegah Anda melihat adegan berdarah itu, saya akan memberi Shen Haoge waktu 3 menit untuk memikirkannya. Saya harap Anda mengizinkannya. Nada suara Henry lembut, sikapnya tulus, dan ekspresinya intim, membuatnya tampak seperti Maryam adalah ratu yang duduk di sana, dan dia hanyalah seorang pelayan. Ratu, benar sekali. Di mata Henry, Maryam adalah ratu, dewi di hatinya. Sama seperti terobosan dalam keluarga Shen, bahkan keluarga Bai harus memikirkannya lagi dan lagi, tetapi Henry melakukannya lagi dan lagi. Maryam tidak berbicara, hanya mengangguk, mengangkat pergelangan tangannya dan melihat arloji di tangannya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar harus menunggu 3 menit. Penantian tiba-tiba Maryam dan Henry menyebabkan momentum yang baru saja dikumpulkan Shen Haoge menghilang seketika. Saat waktu baru menunjukkan pukul 10, suara sepatu hak tinggi, dang dang dang, terdengar di luar kerumunan. Suara jernih itu memecah kesunyian pemandangan kemeja pendek kasa, muncul di hadapan semua orang. Seorang wanita memang sudah sangat tinggi, namun ketika ia mengenakan sepatu hak tinggi yang tingginya 5 cm, ia sudah terlihat lebih tinggi dibandingkan banyak pria yang tingginya 1,8 meter. Melihat wajah wanita itu, dia tidak bisa dikatakan cantik, tapi matanya sangat cerah, dan tubuhnya menunjukkan sedikit temperamen yang menakjubkan. Maryam tercengang saat melihat wanita itu, mungkinkah dia pengawalnya? Melihat Henry, dia menemukan bahwa matanya menatap kaki ramping wanita itu dengan linglung, dan dia merasakan rasa jijik di hatinya. Henry, waktunya sudah habis, dan keputusanku tidak berubah. Haruskah kamu segera meninggalkanku dan aku menghemat 1 miliar? Shen Haoge menunjuk ke arah Henry dan mengatakan keputusannya dengan lantang. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap, diikuti oleh suara yang tajam. Ketika Shen Haoge mengangkat kepalanya lagi, wajahnya berlumuran darah. Dia melihat ke depannya dan melihat bahwa wanita yang memukulnya adalah wanita yang baru saja datang. Anda? Shen Haoge tiba-tiba menutupi hidungnya dengan tangannya, meringkuk di tanah dan meratap. Meski suaranya melengking, para pria yang hadir, termasuk Henry, mau tidak mau mengencangkan silangkangan mereka. Brengsek, wanita ini sangat kejam. Saya bilang saya akan memberikannya kepada diri saya sendiri kemarin malam. Jika saya benar-benar memberikannya kepada saya, apakah saya akan menjadi seorang Kasim? Wanita ini tak lain adalah Tenny yang memakai topeng. Adapun mengapa dia langsung mengalahkan Shen Haoge, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang tahu kecuali dia. 3 tahun hidup di arena pertarungan malam yang gelap adalah mimpi buruk bagi Tenny. Awalnya,
Dia menyamar sebagai laki-laki, dan semua orang menganggapnya sebagai laki-laki. Kebanyakan orang bisa rukun dengannya. Namun, beberapa pria dengan orientasi seksual yang dipertanyakan mulai melecehkannya ketika mereka melihat pinggangnya yang ramping. Dia mengambil tindakan dan memberinya pelajaran 2 kali, memenangkan pertempuran. Namun setelah kalah pada pertarungan ketiga, pria tersebut mulai melepas pakaiannya dan mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita, sehingga dia kehilangan minat. Shen Haoge kebetulan berada di arena pertarungan saat itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia langsung tertarik dengan kaki indah Tenny. Untungnya, Shen Zongfeng tiba-tiba menerima telepon dan bergegas pergi. Sejak saat itu, Shen Haoge selalu ingin mencari peluang untuk menjatuhkan Tenny. Namun Tenny selalu berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Untungnya, saya bersembunyi selama 3 tahun dan lolos dari cengkeraman iblis. Ketika saya melihat Shen Haoge hari ini, saya sudah sangat marah. Melihat dia menuding Henry, saya menjadi semakin marah. Pada saat ini, di dalam hatinya, meskipun Henry bukan laki-laki, dia telah menjadi laki-laki seumur hidup. Bahkan jika dia tidak memandangnya atau tidak bergerak sejenak, dia tidak akan mengubah niat aslinya hidup ini. Di bawah rangsangan ganda yaitu kebencian dan kemarahan, Tenny pecah sepenuhnya. Keempat pengawal di sekitar Shen Haoge tidak bereaksi sekarang. Tetapi sekarang mereka bereaksi dan berpencar dengan keras, mengelilingi Tenny di tengah. Mencari kematian, Tenny mengutuk dengan marah, dan bergerak maju dengan cepat, menendang pria itu tepat di depannya. Agar tidak mengungkapkan identitasnya, dia tidak menggunakan Linxing Tan Kick, tetapi kekuatannya tidak berkurang melihat bahwa dia adalah seorang wanita. Dia tidak mengambil hati. Dia melipat tangannya dan mengangkat tangannya untuk menyerangnya. Dengan klik, pengawal itu jatuh ke tanah sambil mengerang, lengannya patah dan tergantung bebas. 3 pengawal lainnya sangat marah dan bergerak maju bersama. Tenny dengan cepat memutar tubuhnya dan menghadap pengawal di belakangnya. Dia menendang kaki kirinya dari bawah ke atas dan menyerang secara bersamaan dengan tangannya. Retakan, berdebar, ada serangkaian suara, dan tangan pengawal di depan patah pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari 2 pengawal di kiri dan kanan patah lengannya dan jatuh ke tanah. Tenny dengan santai menepikan kedua pengawal itu dan menyatukan tubuh mereka. Dia tidak peduli dengan ratapan mereka. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya. Dia menunjuk ke arah Shen Haoge yang berguling-guling di tanah dan berkata dengan keras, "Shen Haoge, kamu turunlah ke bawah silangkanganmu." Ada hembusan udara dari tempat kejadian. Bersambung.